Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah yang dimuliakan Allah, tujuan kita diwajibkan oleh Allah puasa jelas dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, agar kalian meraih ketakwaan. Di mana kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu bukan karena dia kulit merah, bukan karena keturunan Nabi, bukan karena dia bangsa Arab, orang Indonesia, bukan karena dia cantik, ganteng, jelek, tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, di antara tanda orang yang bertakwa itu adalah sebagaimana doa kamilin yang kita dengarkan, yang kita aminkan di waktu sholat tarawih, wa bin na'ma'i syakirin, jadikan kami menjadi orang yang mensyukuri nikmatmu, wa alal bala'i sabirin, menjadi orang selalu sabar dengan ujianmu. Jadi di antara ciri orang yang takwa adalah syukur dan sabar. Dua sikap inilah yang dikatakan Nabi ajaban li amril mu'min. Ajib, luar biasa keadaan orang beriman. Kullu amrihi khairul lahu. Semua keadaan orang beriman itu baik-baik aja, Pak. Enggak ada yang jelek, semua keadaannya baik. Orang beriman idza asabahud darra, kalau dapat ujian, lagi dapat musibah, ada masalah, persoalan, lalu dia sabar, itu yang terbaik. Wa idza asabathu sarra, kalau dia dapat kebaikan, keuntungan, rizki, lancar usaha, baik semua berjalan, fasyakara, lalu dia bersyukur, fadzaka khairul, itu yang terbaik. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu hanya diperoleh oleh orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kita diajarkan pada saat sahur kita bersyukur, ya. Pada waktu sahur bisa makan sahur, bisa berkumpul dengan keluarga. Makanya doa selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Lalu mulai subuh, lalu mulai subuh kita mulai berlatih sabar, menahan lapar, menahan haus, menahan godaan-godaan maksiat. Lalu pada saat maghrib kita bersyukur lagi, Pak. Dengar azan maghrib, masya Allah nih, orang-orang Islam semuanya tiba-tiba soleh, ya. Nunggu-nunggu azan maghrib kapan, ya. Nah, azan maghrib sangat dirindukan, ya. Kalau bisa lebih cepat lagi, ya. Luar biasa, ya, betapa solehnya orang-orang Islam kalau bulan Ramadan, ya. Tidak ada azan yang lebih ditunggu daripada azan maghrib. Begitu indah mendengarkan suara azan, ya. Nah, kalau deden telat, oh, aduh, kayak repot, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, saat kita berbuka kita senang, Pak. Bukan hanya anak-anak yang senang, lapar kita hilang, haus kita hilang, kita juga senang selaku orang dewasa, Pak. Lalu di saat tarawih ini sabar lagi kita, Pak. Untuk merasakan letih, lelah, taat pada Allah, kita sabar. Apalagi imamnya agak-agak panjang dikit, nah, sabar itu, ya. Nah, sabar itu tandanya tidak protes, tidak kesel, tidak dongkol, tidak ngedumel, ngomel. Kalau ngomel berarti nggak sabar itu, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi syukur dan sabar ini, ya. Ini syukur ini salah satu cita-cita Nabi loh, Pak. Kayaknya enak diucapkan tapi berat. Al-Quran mengatakan wa qalilam ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur. Surat Al-Mulk yang besok kita baca biasa waktu istighosah, ya. Dalam ayat yang lain wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur, Pak. Sedikit kata Allah, Pak. Dalam ayat yang lain Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Tuhan, kuatkan hatiku untuk bisa bersyukur. Nabi Sulaiman minta hatinya supaya mampu, kuat, bisa bersyukur, Pak. Kenapa? Seringkali kalau kita dapat nikmat, kita itu bukan bersyukur, egonya yang naik, sombongnya yang naik. Itu bukannya bersyukur, tapi kemudian ego yang kemudian diperturutkan, merasa sudah jumawa, sudah hebat, sudah nggak ada yang tandingi lagi, jadilah Fir'aun kecil, Pak. Ini jamaah yang dua, jadi nggak mudah bersyukur, ya. Makanya doa yang diajarkan Nabi pada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal,
Selesai solat bacalah doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuhan, tolong aku untuk bisa selalu berzikir mengingatmu dan selalu bersyukur dengan nikmatmu. Jadi kita kalau nggak ditolong Allah, nggak bisa kita bersyukur, Pak, nggak bisa ya. Makanya cita-cita Nabi, Pak, dengan segala ketaatan beliau, ibadah beliau, ketika ditanya oleh Aisyah, karena Nabi kalau qiyamul lail, Pak, minimal 3 jam sampai 6 jam qiyamul lail beliau. Tatapatur qadamah, bengkak tapak kaki beliau, Pak. Nabi kalau qiyamul lail, Pak, bengkak tapak kakinya. Kita Ramadan bengkak perut, Pak. Masya Allah, karena makannya banyak, Pak ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Aisyah nanya, ya Rasul, bukankah dosamu sudah diampuni? Bukankah surga sudah dijamin untukmu? Kenapa masih ngoyo ibadah? Apa kata Nabi? Apala akunu abdan syakura? Apa aku nggak pantas bersyukur dengan nikmat yang Allah sudah berikan kepadaku? Jadi ibadah Nabi, Pak, sebagai kesyukuran. Maka tarawih kita, ibadah kita, Pak, niatkan sebagai rasa syukur kita kepada nikmat yang sudah Allah berikan. Dari sejak kita berojol di dunia lahir sampai hari ini, banyak nikmat-nikmat Allah kita syukuri dengan kita sujud kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tapi ya yang namanya syukur ini, Pak, ini kalau kita, para Pak ahli mengatakan bahwa syukur itu sama dengan bahagia, Pak. Sering bersyukur, sering bahagia. Jarang syukur, ya jarang bahagia. Tidak bersyukur, tidak bahagia. Maka makin sering kita bersyukur, makin sering kita bahagia. Di antara tanda orang bersyukur, 3G, Pak, hatinya. Apa 3G? 3G. Gembira, gembira, gembira. Nah, ya. Jadi orang yang sedih S3, waduh ya, itu enggak bersyukur ya. Jadi orang yang sedih itu, Pak, aduh, dikatakan di Al-Quran, ciri penghuni surga, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka bersedih. Jadi ciri utama orang ahli surga, kata Allah, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Maka orang yang sering sedih, sering baper, sering nangis, sering menyesal, itu nggak bakat masuk surga itu. Ya, orang yang bakat masuk surga itu yang hatinya selalu gembira, 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 bersyukur, bersyukur. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak hanya bersyukur, tapi juga kita harus latih bersabar. Karena hidup ini nggak selalu senang, nggak selalu kita ini terang, nggak selalu hidup kita ini turunan, Pak. Sebagaimana ada siang, ya ada malam, ada tanjakan, ya ada turunan. Kadang sehat, ya kadang sakit. Sebagaimana napas masuk, napas juga keluar. Kalau napas masuk terus narik napas, nggak menghembuskan napas, ya mati kita, Pak. Sebagaimana makanan masuk, ya makanan juga keluar jadi kotoran. Itu sudah siklus alami. Jadi di samping kita bersyukur, kita juga harus melatih sabar. Dan kita, pada saat kita melatih sabar itu sebetulnya kita sedang melatih diri mendapatkan kebaikan-kebaikan yang nggak kurang juga, Pak. Sabar itu cara paling mudah dapat pahala gratis, Pak. Bapak kalau suami istri lagi nggak ngomel sama bapak, untuk dapat pahala menyenangkan istri itu pakai modal, Pak. Beliin kalung, kayak beliin emas, beliin gelang, keluar modal, Pak. Tapi kalau istri lagi ngomel, Pak, bapak diam aja. Iya bu, iya. Itu dapat pahala, Pak. Padahal diam doang ya. Gratis tuh pahalanya ya. Kalau istri lagi senang, Pak, waduh, butuh modal kita untuk dapat pahala. Tapi pahala jadi mahal, Pak. Jadi paling gampang dapat pahala itu ketika kita diuji ya, dengan oleh Allah dengan masalah ya. Istri ngomel, ya udah dimati ya. Dan yang paling baik rumah tangga itu ya kalau suami istri ya syukur dan sabar ya. Istrinya sabar, punya suami udah nggak ganteng, jelek, nggak kaya lagi ya. Suaminya bersyukur punya istri cantik, baik lagi ya. Oh, itu namanya pasangan yang ideal ya. Suaminya selalu bersyukur, istrinya selalu bersabar. Aduh, itu ya, senang sebelah ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, jadi inilah yang kita latih di bulan Ramadan, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Sampai kapan? Sampai kematian mendatangi kita. Karena mau nggak mau ujungnya kehidupan kita ini juga akan ditutup dengan itu. Tidak ada orang yang bisa menghindar daripada siklus kelahiran, kemudian menjadi menua,
kemudian menjadi lemah, sakit, dan ujungnya meninggal dunia. Nah, mari kita apa yang menjadi kita lakukan pada malam-malam, terutama di 10 akhir Ramadan, menjelang 10 akhir Ramadan, Pak. Yang ini golden time-nya, Pak, waktu terbaiknya. Nah, maka mulai itu ibaratnya pertandingan sudah mulai besok malam, masuk besok nih, sudah mulai babak final berarti, Pak. Mulai peserta sudah muntaber sebagian ya, mundur tanpa berita. Jadi insya Allah yang istiqomah sampai malam-malam berikutnya, hari-hari berikutnya, ini adalah tim-tim terbaik. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam